Pak, Bu, teman-teman semua. Sementara di lapangan kami masih diterima dengan harga 2-3 ribu rupiah. Jadi petani-petani yang saya buatkan template projectnya saat itu bingung jualnya kemana. Pada akhirnya saya suruh stok umbi dari mulai yang kecil dan yang besar. Kami tidak mengerti tentang glukomanan. Saya sendiri juga tidak terlalu banyak mencari tahu apa itu manan, apa itu folder. Termasuk bahasa yang muncul di 2020-2021 dengan bahasa yang sangat gagah, optaker. Jadi sedikit naik rating mungkin ya di pertanian porang ini. Sampai di 2021 sekarang kesannya optaker ini bagaikan dewa penyelamat gitu. Kesannya kalau kita punya optaker udah pasti aman menjual gitu. Pada titik balik pertanian kan tidak selalu harus bicara tentang optaker. Artinya selagi masih bisa kita mengolah turunannya dari porang tersebut, jauh lebih potensial pasar ke depannya. Oh ya, kembali ke cerita tadi, mulai saya pembuatan template projectnya di beberapa daerah, tapi tidak banyak, waktu itu masih di 5.000 sampai 1 hektar. Saya hanya berpikir karena basicnya saya adalah horti di bidang pembenihan, jadi saya daftar mulai pertanian itu di 9798 dengan SKPPB, Surat Keterangan Penangkar Benih. Setelah itu kami daftarkan ke BPSBTH, Balai Penelitian Sertifikasi Benih Hortikultura atau Tanaman Hortikultura. Setiap provinsi itu ada. Mulailah kami diberikan namanya sertifikat kompetensi tanda daftar produsen atau petani yang memiliki sertifikat izin produksi untuk perbanyakan benih. Berbagi benih tidak selalu harus porang. Terlepas itu semua, di 2018-19 kami mendengar bakal ada rencana pelepasan untuk benih hortikultura khususnya porang yang disebut Madiun 1. Sampai ini hari kami masih terus mencari informasi seperti apa teknis porang ketika bicara tentang pelepasan kementerian. Karena sepengalaman saya di lapangan, ketika pelepasan itu ada, keluarlah sertifikat label putih dari Kementerian Pertanian. Si label putih tersebut adalah benih sertifikat yang sudah karantina. Artinya pohon yang rencananya akan dimigrasikan ke berbagai wilayah provinsi, khususnya ke daerah-daerah provinsi pertanian, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam bentuk labelnya sudah berubah, Pak, Bu. Labelnya itu berubah dari label putih itu berubah menjadi label ungu. Apa sih label ungu itu? Sertifikat label ungu yang digantungkan di pohon tersebut untuk dijadikan induk yang memiliki nomor determinasi. Berapa jumlah pada umumnya kami terima di setiap daerah ketika ada pelepasan kementerian, termasuk horti-horti yang lain, durian kah, atau rambutan kah, atau jenis-jenis yang sekiranya sudah dilepas oleh kementerian. Artinya memiliki sertifikat label. Label ungu tersebut biasanya dibagikan ke berbagai daerah, ke kelompok tani, gapoktan, atau petani yang sudah memiliki SKPPB. Surat keterangan penangkar benih-benih tersebut yang sudah terdaftar. Artinya orang-orang yang kompeten biasanya menerima sertifikat label ungu untuk dijadikan induk dasar. Berjalannya waktu pelepasan kementerian sampai ini hari, saya masih menunggu. Karena biasanya itu memang mutlak dibagikan oleh Kementerian Pertanian untuk dijadikan tolak ukur bahwa ini loh benih unggul. Sampai ini hari belum, sampai akhirnya saya mendengar kabar dari berbagai daerah untuk bisa melepas porang varietas lokal.
Bahkan Jawa Barat juga punya rencana untuk pelepasan, artinya varietas-varietas lokal yang syaratnya harus ada pembeda. Sementara saya nyari informasi, pembedanya porang itu agak berat. Kalau bicara dengan kualitas mutu mungkin, tapi kalau sudah perbedaannya umbi porang yang ada di kita, muleri pasti sama seluruh Indonesia. Jadi akankah daerah-daerah lain bisa mampu melepas varietas lokalnya? Sementara menunggu pembagian atau migrasinya, pelepasan Kementerian Madiun 1 yang berlabel ungu, itu sampai ini hari kami belum dapat info tersebut. Setelah menjadi label ungu, biasanya petani mendaftarkan diri. Berapa jumlah benih yang diterima oleh Gapoktan, contohnya misalkan 100 biji. 100 biji tersebut nanti kita tanam, si label ungunya kita bawa ke BPS BTH, Pak. Ke kantor Balai Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura untuk dijadikan dasar acuan induk. Secara hitungannya seperti ini teknisnya. Ketika kita punya 100 pohon indukan dasar yang diberikan oleh pelepasan kementerian yang berlabel ungu atau label induk dasar, kita tanam. Satu musim berapa estimasi panen kataknya? Katakanlah 3. Jadi kalau 100 kemungkinan 7 bulan mendapatkan 300 benih yang turunannya berlabel benih sebar atau label biru. Jadi ketika petani sudah memiliki sertifikat kompetensi dan memiliki label biru yang turunan dari label ungu tersebut, ketika ada pengadaan barang dan jasa di setiap daerah, dengan otomatis induk yang beranak tadi dari sumber label ungu menjadi label biru ini menjadi acuan dasar untuk dijadikan transaksional. Karena permentannya ada, Pak, Bu. Teman-teman semua, jual beli benih tanpa sertifikat label, aturannya ada. Kena denda atau kurungan. Terlepas aturan itu yang ada, saya di sini hanya menyampaikan apa yang sudah kami pelajari di lapangan. Tidak ada menakut-nakuti karena tidak semua petani mampu melakukan itu semua. Mengingat pengetahuan dan edukasi di lapangan yang terkadang kurang dimiliki oleh para pelaku pertanian, khususnya para pelaku petani porang yang terbaru. Horti yang lain pun masih sebagian besar tidak memiliki pengetahuan itu mengenai fermentan. Itu bahwa menjual benih tanpa sertifikat label itu kena denda, Pak, 250 sampai 1 miliar atau kurungan penjara 3 bulan. Terlepas itu semua itu fermentan. Semua tidak bisa dilakukan oleh para pelaku pertanian. Apalagi porang. Pelepasan kementeriannya pun sampai ini hari label ungunya belum keluar. Label birunya yang seharusnya sudah termigrasi ke setiap daerah pun sama belum keluar. Apa alasannya? Contoh kecil, pengetahuan porang ini jauh lebih diketahui dari bawah, Pak. Jadi para pelaku petani di bawah, para petani real yang di daerah jauh lebih tahu dibanding orang-orang yang notabene secara akademisi menggeluti di bidang pertanian. Gitu, jadi semua dimaklumi. Kembali ke materi mengenai tentang kemana panen di 2020-2021 ini dikemanakan atau diarahkan. Untuk para pelaku pertanian di lapangan yang sudah notabene-nya punya pengalaman kemana arahnya, nggak ada masalah. Hanya saja untuk para pelaku yang baru-baru, yang terkadang korban euforia, yang terkadang korban media sosial, dipikirkan yuk sama-sama. Salah satu contoh kecilnya, saya pribadi untuk mencari dana KUR itu tidak mudah. Untuk melakukan MOU dengan para optaker, pemilik pabrik juga tidak segampang yang informasi yang diterima.
2017 saya mulai mengajak ke berbagai sektor pertanian, termasuk instansi pertanian pun belum ada tanggapan sampai masuk ke 2020 ketika regulasi sudah dikeluarkan. Komite menggobrak itu sampai akhirnya ikut terlibat. Ada webinar besar saat itu. Saya masih ingat waktu itu saya masih dikasih waktu untuk menjabarkan beberapa tentang bagaimana orang ini sampai melambung tinggi. Walaupun memang para senior, guru-guru besar saya dengan segala hormat, semoga selalu sehat, semoga selalu sejahtera, semoga bisa membawa kami ke arah yang lebih baik. Para sesepuh porang dengan segala hormat, salam silaturahim, semoga selalu sehat. Tapi tahun ini kita mendapatkan kendala besar. Dari sebagian besar yang sudah terkirimkan porang dalam bentuk chip ke berbagai negara, saya pernah melihat beberapa LC yang dimiliki oleh beberapa pabrikan atau optaker yang rata-rata harganya 2 tahun yang lalu masih sekitar, jadi kurang lebih dibayarnya itu per 250 ton umbi basah, sampai akhirnya menjadi folder atau mangan, itu kurang lebih sekitar 120.000 US dollar. Masuk ke 2020 naik 170.000 US dollar dan menghabiskan umbi basahnya di 250 ton. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2,5 sampai 2,6 miliar. Dengan modal yang dibutuhkan kurang lebih 1,75 M untuk umbi, dipakai produksi modal, secara keseluruhan ekos pelapornya menghabiskan anggaran di 2,1-2,2. Optaker atau pabrikan itu kurang lebih mengolah porang di 250 ton itu, jangka waktu 2-3 minggu sampai akhirnya masuk ke berbagai negara, itu kurang lebih hanya punya di 100-200 jutaan, Pak. Itu pihak optaker. Harga waktu tahun kemarin masih di 8-9 ribu. Ini pengalaman pribadi saya. Masuk ke 2021, bukannya naik, Pak. Saya dapat tawaran langsung, kita dibayar per 1 kilonya tuh tertinggi tahun ini hanya di $7, Pak. Buat teman-teman yang sudah biasa melakukan kerjasama sistem LC yang sudah diterima, $7 itu kalau beli di 7.200, 7.500 saja ngap-ngapan, Pak. Sampai akhirnya saya diskusikan dengan para pelaku pertanian di daerah, bagaimana ya cara ini agar kita mendapatkan solusinya. Sementara kalau belanja di 7 sampai 7.500 dengan panen di bawah bulan 7 dan 8 rata-rata 7 jadi 1, 6 jadi 1. Sementara idealnya kalau $7 itu harusnya 5 jadi 1. Jadi 5 kilo umbi basah jadi 1 kilo chip. Itu sistem hitungannya rata-rata di 12% rendemannya. Itu. Jadi terlepas dari itu semua, saya kasih gambaran sedikit saja, apalagi di beberapa hari sekarang masuk pasar Eropa dengan 42 pit kita harus bayar sekian ratus dolar. Berat di tahun ini, agak berat. Jadi kita ajak teman-teman semua untuk bagaimana turunan porang ini menjadi konsumsi lokal. 2 PT besar yang ada di Indonesia, Ambiko sama Sanindo, kapasitas glukomanannya baru mencapai 75 sampai 85%, Pak. Jadi mesin-mesin yang secara otomatis memang Ambiko sama Sanindo ini yang sudah saya melihat langsung, ketika mereka mengolah porang secara otomatis turun dari mesin tersebut sudah tanpa asam oksalat, hanya tertinggal selulosanya. Bisa nggak dibuat makanan? Bisa. Hanya saja risikonya batu-batu kecil yang akan menumpuk, Pak. Masih ada risikonya yang sangat besar. Mungkin masuk ke skala industri kecil, skala rumahan, lebih nyaman agar kita sama-sama sehat, cek lab. Risiko yang akan ditimbulkan. Itu, Pak.
Kalau kami selaku hulu, saya pribadi selaku petani tidak terlalu jauh ke arah sana. Hanya saja mengingat peredaran porang yang sudah mulai dikonsumsi secara langsung, ayo sama-sama kita saling mengingatkan kalau sekiranya memang bisa dikonsumsi, hasil labnya dikeluarkan, dipublikasikan. Jadi saya sudah mulai bisa sama teman-teman dengan glukomanan di 75% sampai 80% sudah bisa, tapi masih ada kekhawatiran yang sangat besar karena ada selulosa yang tertinggal, Pak. Kalau sebatas kalsium atau asam oksalatnya sudah tidak ada, sudah aman. Hanya saja ada selulosa yang kemungkinan yaitu tadi berisiko sangat lumayan besar kalau dikonsumsi secara terus-terusan gitu. Kembali juga ke kawan-kawan semua, bagaimana yuk kita sama-sama kita saling share bagaimana glukomanan ini bisa di atas 80-90 adalah takaran bisa diterima di nasional atau internasional. Syukur kita punya pasar di Indonesia sendiri. Di daerah sendiri ada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia yang sudah menggunakan glukomanan. Ada Garuda Food, ada Wings Food, ada berbagai perusahaan besar di Indonesia yang itu pangsa pasarnya sangat-sangat luar biasa, Pak. Mereka sudah pada umumnya membeli dari luar. Kita tinggal bagaimana menciptakan glukomanan tersebut di atas 85-90% karena itu takaran terendahnya di 90. Kalau kita sama-sama kita saling publikasikan, jadi jangan dengan segala hormat ketika memang sudah ada yang menemukan glukomanan di atas itu, yuk sama-sama kita saling berbagi untuk menciptakan pasar di Indonesia. Agar petani yang dari hulu tidak ada kekhawatiran, Pak, untuk menanam. Dengan segala hormat, alhamdulillah Jawa Barat di tahun ini kita ada beberapa ada satu optaker Jawa Barat khususnya di Sanindo. Saya menggiring perbankan BJB atau Bank Jabar untuk mendapatkan bantuan KUR. Dan alhamdulillah tahun ini kita dapat bantuan KUR khususnya Jawa Barat hampir 200 hektar. Di Subang, Bandung Selatan, sama beberapa daerah lain termasuk ada beberapa di Majalengka juga di Purwakarta. Semoga daerah-daerah yang lain juga sama. Seperti apa sistem petani yang kami terapkan? Kami mengajak para pelaku petani untuk ikut meminta ke perbankan agar hasil panen dari sekarang dibuat MOU-nya. Jadi ketika dana itu cair, kita sama-sama membuat MOU dengan perbankan juga optaker dan petani, Pak. Dana dari perbankan itu langsung disalurkan ke petani, pihak optaker mendandatangani untuk menerima hasil panen dengan perjanjian yang tidak terlalu tinggi karena kami juga ada kekhawatiran melimpahnya hasil panen. Saya membuat perjanjian di 5-7 ribu rupiah harganya, Pak. Saya tidak berani lebih daripada itu. Dan ketika kita mampu menekan HPP-nya, 5.000 sudah sangat mencukupi, Pak. Saya sedikit gambaran saja, karena dengan katakanlah populasi tanam. Ya, halo? Itu sudah habis, Pak. Oh, mungkin iya. Saya akan sedikit bertanya, Pak Habib Haji. Siap. Mohon informasi, Pak, untuk harga pabrikan di Jawa Barat terutama itu berapa, Pak, per hari? Untuk harga ya? Ya, maksudnya. Harga hasil panen, Pak Raja, mohon maaf putus-putus. Betul. Harga hasil panen Jawa Barat sekarang tertinggi Per hanya hari. 7.000. 7.000. 7.000. Berarti turun lagi dari harga minggu lalu 7.000. Kalau harga Jawa Barat sebetulnya gini, naik turunnya porang itu dari dulu tidak berubah sebetulnya. Hanya saja begini. Masuk tahun di 2018 2019 itu banyak para pabrikan, para pelaku usaha menerima harga di atas 7-8-9 ribu itu karena pengaruh pengetahuan petani
Yang ngejual ke pabrikan atau ke teman-teman, ke para pengepul, sepengalaman saya pribadi ini, itu karena umbi yang dikirimkan 50-60% umbi kecil, Pak. Jadi bukan 100% yang 1,5 sampai 2, 3 kilo, 4 kilo. Artinya umbi produksi dari dulu sama sebetulnya. Hanya saja para pelaku pengepul, pabrikan, itu membeli di root bahasanya. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu oleh para pengepul dipilah. Ini yang paling terkecil, ini yang menengah, rata-rata 1 kilo isi 5, 6, sampai 10, itu sampai yang 1 kilo isi 50, itu dipisah. Yang jual ke pabrikan umbi yang rata-rata sudah 1,5 ke atas, Pak. 1 kilo ke atas. Dari dulu yang 1 kilo 1,5 umbi produksi sama stabil harganya. Tertinggi di 7,5, paling tertinggi di 8.000. Yang sekarang petani sudah mulai sedikit cerdas. Jadi umbi yang sudah rata-rata isi 5, 6, 7 mereka nggak jual umbi produksi tapi umbi benih. Justru harganya malah lebih tinggi, Pak. Sangat menguntungkan petani. Alhamdulillah, artinya punya dampak positif dengan edukasi yang saya sampaikan sama teman-teman. Kita sama-sama saling konfirmasi bahwa ini masuk umbi produksi, ini masuk umbi benih. Umbi benih berbeda, Pak, 2 kali lipat harganya dari umbi produksi. Kalau dulu tidak ada pemilah itu. Dulu dirut. Harganya ada yang berani sampai 10.000. Katanya umbi produksi masuk 10 sampai 12.000 makan. Karena memang jumlah umbi yang dijualnya lebih banyak yang kecilnya. Para pelaku pertanian di lapangan, khususnya para pengepul, pabrikan pun dipilah. Tidak digerus masuk pabrik menjadi produksi, Pak. Itu yang membuat harga tinggi. Kalau untuk pabrikan di Jawa Barat, apakah terjadi seperti daerah Jawa Timur? Saya koordinasi dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Saya tanyakan berapa harga saat ini di 2 hari, 3 hari ini. Yang biasa rutin kirim di 7.400, tapi kalau yang orang-orang yang memang baru masuk itu di 7.200. Jadi selisih sedikit lah dengan kami yang ada di Jawa Barat. Toh secara hitung-hitungan matematis ketika pun dikirim ke sana jauh lebih besar ada di Jawa Barat kalau barang tersebut ada di Jawa Barat gitu, Pak Reza. Hanya saja saya klarifikasi sedikit lagi, penting disampaikan menjaga ketidaktersinggungan teman-teman yang biasa sudah mengepul ya, para pengepul. Kalau dulu itu harga tinggi itu karena 60-70% umbi produksinya sedikit, Pak. Umbi kecilnya lebih banyak untuk dijadikan benih yang akan dikomersialkan kembali. Kalau sekarang karena sudah mulai banyak yang menanam di 3-4 tahun ini, rata-rata mulai belajar tanamnya paling ramai itu di 2018, 2019. 2018 terkadang masih dijual dalam bentuk umbi kecil, 2019 mulai belajar. Masuk ke 2020-2021 yang sekarang banyak umbi produksi itu. Karena mereka merasa mulai punya hitungan bahwa ngejual satu musim itu rugi. Dan tahun 2019 sudah mulai masuk ke ranah di mana mereka menanam umbi. Sudah mulai dari katak lagi. Siap. Itu dulu tuh harganya makanya tinggi. Ya, terima dengan kasih, segala hormat teman-teman. Ya, baik, tetap baik, di sini baik. Pak Abimanyu. Mungkin baik, nanti siap, akan ada siap. pertanyaan untuk Pak Abimanyu. Baik. Mohon bantu dijawab. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya akan sedikit informasikan. Jadi sebelum webinar ini saya langsungkan hari ini, selama 2 hari ini saya mencari info tentang pergerakan masing-masing pabrik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Sekarang memang kondisinya pabrik itu sudah mulai banyak menerima hasil panen. Dan juga ada salah satu pabrik juga sudah mulai oversupply sudah hampir seminggu ini. Jadi buat para petani mohon bersabar, jangan dulu semua digali dan nanti terjadi kepanikan. Ya, mungkin 2 minggu lagi bisa panen atau mungkin nanti di awal Agustus bisa panen. Jadi gantian. Jadi nggak harus hari ini semua blek
Itu infonya atau pesannya dari pabrikan supaya tidak semua panen di awal Juli, mungkin bisa di akhir Juli lebih bagus atau awal Agustus. Ya, itu pesannya dari pabrikan. Jadi mohon bersabar supaya nanti bisa maksimal. Nah, sekarang memang harganya itu turun dari minggu lalu. Minggu lalu itu masih di atas 7.100, 7.300. Sekarang memang kondisinya harganya 7.000 di pabrikan. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Ali, Pak Ketum Aspeporin. Selamat malam Pak Ali. Ya, Pak Ali. Pak Ali. Pak Ali. Pak Ali Masuda. Pak Ali. Mohon dibantu admin untuk membuka audionya Pak Ali. Ya Pak Ali, bantu resen Pak Ali. Pak Ali siapa ya Pak? Pak Ali Masuda. Ali Masuda Aspeporin. Aspeporin. Belum masuk kayaknya, masuk tak? Ya, DPP Aspeporin mungkin. Ya. Selamat malam Pak Udah. Ali. Udah masuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, videonya mohon dibuka Pak. Sudah Pak, udah dibuka Pak videonya Pak. Siap. Oke, apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik. Sepertinya Pak Ali sedang jadi buruan para anggota nih. Bagaimana nih harganya nih? Enggak. Tahun lalu di bulan Juli sudah meroket naik Pak. Sekarang meroketnya kok malah begini sedikit ya. Enggak juga. Ya, silakan Pak Ali untuk dilanjutkan paparannya Pak Ali. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir malam ini, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam satu diskusi kecil mengenai mau dikemanakan ini hasil panen kita. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya mengenai dari Pak Abimanyu, kemudian dari Pak Marni, dan yang lain-lain tadi ya, dari Hipora juga, saya kira sudah cukup komprehensif untuk memahami dan bisa membaca riwayat asal-usul mengapa sampai menjadi 10.000, 15.000, bahkan mungkin lebih dari itu untuk tahun-tahun yang lalu. Sebenarnya konfigurasi harga untuk umbi produksi sendiri kan relatif tidak terlalu berbeda jauh ya. Ketika saya berkunjung ke Ambigo juga angkanya juga plus minus 7.000, 7.500 gitu kan.
Jadi itu umbi produksi. Meskipun pada tahun yang lalu ada kabar cerita mengenai harga di atas 10.000, tadi secara eksplisit Pak Abi sudah menyampaikan ternyata terdiri dari campuran dari umbi produksi maupun umbi bibit itu sendiri. Yang tentu saja kalau saat ini kita pisahkan, yang saat tahun-tahun ini sudah memisah ya, antara umbi bibit sendiri, kemudian ada umbi produksi sendiri. Pada tahun-tahun yang sebelumnya itu belum terjadi pemisahan secara jelas. Saat ini sudah terpisahkan. Tentu ukuran umbi bibit sendiri antara 10 up, kemudian 345, kemudian ada 20 up, 40 up sampai dengan 50 up, bahkan umbi mini sampai dengan 100 up pun ada. Itu harganya makin lama makin mahal, dan itu juga sudah makin jelas bagi petani apakah akan menjual umbi bibit ataukah umbi produksi. Tentu pilihan-pilihan dan berkonsekuensi sampai dengan masa tanam tertentu, hasilnya tentu akan ada umbi produksi yang harus dilepaskan. Selain mungkin ada juga yang mau bermain hanya di wilayah bibit saja, tentu nanti hasil akhirnya pada umbi produksi tentu dilakukan oleh teman yang lain. Mohon izin Pak, boleh saya menyampaikan sedikit slide saja Pak? Pak. Ya, monggo Pak. Silakan ya. Pak. Silakan Pak. Ini untuk hostingnya kayaknya belum boleh ya? Belum ya, boleh mengunggah Pak. Ya? Nggak diperbolehkan mengunggah. Sudah Pak. Sudah Pak. Iya boleh ya. Ini mana tadi dia? Ya, sedikit saja saya ingin menyampaikan mengenai tulisan saya. Bisa dilihat, Pak? Ya. Nah, ini saya tak ngatur ini dulu. Masih agak gaptek ini, Pak. Jadi, ya, oke. Nah. Saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal bagaimana kondisi kita saat ini boleh dikatakan berada di persimpangan antara harapan dan kekhawatiran. Harapan supaya di mana hasil panen kita ini bisa diterima dengan baik oleh pasar dalam harga yang tinggi, dalam kestabilan dan kejelasan ya. Nanti akan sedikit saya uraikan, tapi meskipun begitu juga ada sejumlah kekhawatiran. Beberapa hal kondisi yang saat ini ada adalah sebaran hasil panen pada tiap-tiap wilayah ini masih sangat belum merata ya. Banyak pemain-pemain pemula yang kemudian berharap atas harga tinggi sesuai dengan tahun sebelumnya, yang itu pun juga kebanyakan baru sebatas cerita, karena pada 2-3 tahun yang lalu tentu pemula ini juga belum pernah dengar sama sekali, belum tahu apa itu porang. Tapi begitu mendengar cerita tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu harganya mencapai 15.000 atau mungkin bahkan 13.000 atau berapa, dia berada tahun ini akan terjadi seperti itu. Padahal cerita dari Pak Abimanyu tadi sudah memperjelasnya ya. Artinya kondisi juga nggak beda jauh, bahkan cerita awal mengenai harga porang di antara 2.000, kemudian naik 4.500, kemudian 5.000 dan sebagainya, itu sebenarnya itu juga kita dengar juga, jangan dilupakan. Sehingga janganlah yang menjadi satu-satunya motivasi kita untuk bertanam adalah harga umbi yang tinggi dalam perspektif 12-13 ribu. Tapi harus kita memahami harga penerimaan pabrik sebenarnya adalah di angka 7.000. Dan itu pun kalau kita berorientasi pada harga umbi. Pernahkah kita berpikir untuk kita mengubahnya menjadi bentuk chip itu sendiri? Tentu ini akan
lebih baik lagi keadaannya. Memang untuk secara praktis, pragmatis, secara cepat memang berharap supaya mendapatkan harga tinggi itu dari umbi. Ya, ini memang terlalu cepat ya. Terlalu ingin cepat panen. Tetapi kalau kita ingin bersabar sedikit dengan menjadikannya sebagai chip, tentu ini juga merupakan upaya kerja keras kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya bisa mengubahnya menjadi bentuk chip. Minimal adalah chip jemur, meskipun tadi Pak Hipora ya, yang dari Hipora menyampaikan supaya ada petani disupport oleh pemerintah dalam bentuk dukungan oven ataupun mesin-mesin rajang kan seperti itu. Itu akan tentu akan memperbaiki keadaan lagi. Paling ya sebatas itu yang bisa dilakukan oleh tingkat petani, karena untuk membuat dalam bentuk tepung yang nilainya lebih tinggi tentu sudah memiliki atau mengharuskan adanya satu kompetensi atau satu keahlian atau teknologi tertentu dan dengan parameter-parameter yang jelas, yang itu tentu sesuai dengan penyerap atau buyer yang ada di berbagai negara yang akan menerimanya, akan begitu. Nah, di sini kondisi-kondisi yang ada saat ini sebaran saya kira juga perlu kita perpekat, dan itu juga yang dilakukan sejauh ini juga panen-panen yang sifatnya individual, sehingga kalau kita bisa melakukan perencanaan secara baik, pengorganisasian secara baik, dan melakukan kolaborasi-kolaborasi, tentu akan bisa memperbaiki keadaan. Jangan kemudian kita berlomba-lomba panen tanpa ada suatu penjadwalan yang tertentu, tetapi berharap harga terkendali. Tidak bisa, karena begitu suplai berlebih sedangkan demand-nya dalam kondisi stagnan dalam tanda kutip, karena mungkin pergerakan sosial kita juga dibatasi, itu juga membatasi pergerakan pabrik juga, industri juga, sehingga mau tidak mau ada pembatas mengenai demand. Oleh karena itu, kalau kita melakukan panen saat ini dengan tanpa perhitungan, tentu akan terjadi pelimpahan suplai. Limpahan-limpahan ini yang kemudian menyebabkan harga menjadi turun. Itu juga bisa menjadi sebab mengapa harga kondisi saat ini turun. Yang lebih penting adalah adanya suatu aturan atau komitmen bersama ya, antara kita asosiasi, kawan-kawan yang ada di manajemen ya, di asosiasi, tentu menghendaki adanya satu kesatuan langkah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wardi tadi. Jadi Pak Dirjen kita juga memberikan satu tips supaya kita itu kompak dan bersatu dalam satu aturan main yang relatif sama lah. Oleh karena itu mungkin kita SPPORI, ada mungkin P3N, ada Hipora dan yang lain-lain. Ayo kita discuss ini secara baik sehingga kita bisa menggerakkan masing-masing eksponen kita di bawah untuk melakukan apa. Tetapi dengan persyaratan tentu teman-teman di anggota atau di petani mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan pengurus. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri-sendiri, tentu kita sangat mudah diguncang oleh keadaan. Ya, jadi kita inginnya satu keteraturan, ada keteraturan harga, ada keteraturan kondisi. Tetapi ketika kita juga ketika kita membuat satu komitmen atau membuat suatu aturan komitmen, ya tolong diikuti supaya terjadi keseimbangan gitu. Nah, itu kira-kira kondisi yang ada. Harapan kejelasan harga tentu akan terjawab dalam kondisi-kondisi yang ada itu, kemudian meningkatkan fungsionalisasinya, dan apakah kita juga perlu menetapkan daya saing yang ada ya. Definisi daya saing juga rasanya perlu diperjelas antara individu, kemudian komunitas,
regional maupun dunia, dan bagaimana kompetisi-kompetisi harga. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Jadi jangan kita ingin menghendaki harga yang tinggi, tetapi kita semua saling berebut satu sama lain tanpa ada satu kesamaan langkah minimal sekurang-kurangnya dalam satu komunitas tertentu. Kalau memang diperlukan adanya satu kesamaan visi, maka yang perlu digarisbawahi, yang dibutuhkan oleh pabrik sebenarnya adalah jadwal panen. Jadi jadwal panen ini juga harus jelas. Jadi kepada siapa, kemana, ini bisa peran asosiasi bisa menjembatani, dan juga anggota pun juga bersedia juga untuk dijadwalkan untuk dikoneksikan dengan buyer atau pabrikan tertentu yang akan menerimanya, kan begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Selanjutnya untuk ada slide yang kedua untuk Lazada 77 sale bonus dadakan sampai dengan 500.000. Beli sekarang. Halo sahabat Adam Farm semua. Kali ini kami akan mencoba menghitung estimasi atau analisa keuntungan budidaya porang versi Adam Farms. Barang belum nyampe di Sari, tetapi sudah kita teriak-teriak ke sana kemari untuk bagaimana barang saya ini, bagaimana saya akan panen. Nah, hal-hal begini justru akan memperburuk keadaan. Tetapi kalau memang barang ini bisa kita tahan untuk waktu yang cukup sampai dengan harga yang baik, dan nanti juga dikondisikan oleh asosiasi untuk penerimaan harga yang lebih bagus, tentu akan bisa diterima dengan baik juga oleh semuanya. Baik petani juga merasa diuntungkan, pabrik pun barang pun juga tidak asal-asalan. Mengapa saat ini memang ada banyak fenomena, ada yang menggunakan pupuk kimia, ada yang tidak menggunakan pupuk kimia atau full organik, ada yang juga berpandangan pupuk organik pun boleh, pupuk sebagian yang lain mengharuskan organik. Ini tentu saja tergantung pada pasarnya. Kalau pasar-pasar Cina ya rata-rata mungkin kondisi saat ini diterima saja, tidak apa-apa. Tetapi kalau nanti sudah masuk ke Eropa atau mungkin ke Amerika dan Australia, tentu barang-barang yang sifatnya full organik menjadi sangat penting. Dan ini siapa yang mampu membedakan barang organik dengan penanaman kimia, tentu apa yang menjadi pesan Kementan beberapa waktu yang lalu melalui Pak Gatot, penting untuk kita mengetahui mengenai ketertelusuran budidaya, sehingga jelas siapa membudidayakan porang dengan menggunakan pupuk apa saja, dan terjadi hama apa saja di sana, digunakan obat apa saja, kemudian pestisidanya bagaimana, itu tentu saja juga ada riwayat-riwayat tertentu yang mestinya bisa dirunut ke sana. Nah, kita masih memang dilema, terjadi pertarungan antara kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas tentu saja ini berjangka panjang, kalau kuantitas berjangka pendek dalam artian tahun depan saya ingin panen berapa dan akan mendapatkan apa. Tetapi kalau kualitas tentu pasarnya akan lebih luas dan mensyaratkan adanya satu dimensi persyaratan atau parameter tertentu. Jadi itu kira-kira. Kemudian yang terakhir untuk pilihan kita, kalau kita ingin berjangka panjang, tentu kita janganlah hanya menjual umbi saja sebagai target jangka pendek. Kalau kita ingin berjangka panjang, tentu kita harus memikirkan produk-produk jadi apa yang bisa dibuat. Tentu wacana ini adalah satu kebijakan makro keindonesiaan atau mungkin di tingkat pelayanan ya, di tingkat pelayanan publik untuk produk-produk jadinya. Jadi bukan di bahan baku.
Nah, untuk itu perlu effort dari pemerintah. Saya bergembira ketika ada satu desain setelah tahun ini dan tahun ke depan yang dirancang oleh Kementerian Pertanian untuk budidaya, maka tahun berikutnya, tahun 23 atau mungkin 24, sudah mulai masuk untuk pendirian pabrik porang untuk penepungan, jadi pabrik tepung. Jadi itu adalah produk strategis yang nanti bisa dipakai oleh berbagai negara, dan sambil itu mungkin juga kalau dalam forum ini juga ada dari Bu Endah dari Pertanian, dari Kementerian Pertanian, mungkin perlu segera dipikirkan untuk membentuk semacam standar tepungnya, Bu, standar tepung porangnya. Sejauh ini Indonesia kan baru bisa menerbitkan SNI untuk umbi dan CIP ya, hanya 2 itu. Artinya pesan makro pemerintah Indonesia baru sampai untuk pengukuran di umbi dan CIP. Itu pun juga dalam penerapan di lapangan juga belum ketat ya, belum ada satu mekanisme tertentu yang untuk melakukan pengawasan ke situ, entah melalui jaringan asosiasi atau mungkin kelompok-kelompok yang lain. Rasanya pemerintah memang perlu mengkomunikasikan ini untuk meningkatkan kualitas kita jika kita memang mau bersaing dengan negara lain, kan begitu. Nah, artinya persaingan kita itu tidak hanya sekedar di dalam negeri saja untuk membentuk upaya-upaya untuk pemberdayaan, tetapi apakah nanti ke depan kita akan bersaingan dengan Thailand atau Cina, itu tentu persaingannya adalah persaingan kualitas dan juga persaingan harga. Kalau kita ada sejumlah kekhawatiran, jangan sampai nanti umbi dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan itu juga bisa menghancurkan masa depan petani dalam negeri. Kita tentu harus berpikir, kalau seandainya pabrik-pabrik ini mampu menyerap dari luar itu harga di 5.000 atau 6.000, sedang kita masih tetap bertahan di 7.000 atau 8.000, tentu kita kegulung. Bagaimana kalau logikanya kita balik? Apakah Indonesia mampu, sanggup nggak kita menjual harga umbi itu sampai di angka 4.500 atau mungkin 5.000 rupiah saja, sehingga negara lain pun akan terpaksa menyerap umbi dari kita. Atau ketika umbi kita murah, maka chip dari kita pun juga lebih hemat dari yang lain, sehingga negara lain tentu akan merasa terancam oleh kita karena kita berani untuk mengeluarkan chip dengan harga murah dan kualitas bagus. Nah, ini yang harus kita pikir jangka panjang ya. Artinya apakah kita ini petaninya adalah petani petarung untuk mencoba bertarung dengan petani dari negara lain dengan harga yang cukup kompetitif, untuk tidak mengatakan murah, dan juga kualitas yang bagus. Kita jangan hanya memikirkan diri sendiri supaya harga tinggi terus-menerus supaya kita dapat mengumpulkan keuntungan yang besar. Tetapi kalau kita mampu bersaing dan mampu untuk bertanding dengan negara lain dalam dimensi kualitas maupun harga, tentu kita harus berani melakukan suatu sinergi dan integralisasi dalam proses industrialisasi budidaya. Jadi ini tentu proses dan tujuan tertentu individual, tetapi ini harus ada kesamaan visi dan misi dan kompak secara dalam strategi nasional, sehingga ini akan menghasilkan satu industri strategis yang bisa kita bergaul dengan negara-negara lain dalam cakupan kualitas maupun harga. Kira-kira begitu Pak yang saya sampaikan, hanya sedikit saja. Jadi intinya saya ingin menggugah kesadaran kita semua, adalah penting bagi kita untuk kompak dalam strategi nasional industrialisasi budidaya porang ini, sehingga masalah kualitas itu juga terukur, terpertanggungjawabkan. Ada satu dimensi SOP maupun yang lain-lain yang itu kita terapkan ya. Itu juga kita harus punya dokumen-dokumen itu, sehingga kita mampu menjelaskan kepada pihak luar, yaitu dunia internasional, bahwasanya Indonesia memang sudah tertata dengan baik dalam satu
kompatibilitas yang bisa diterima. Jadi bukan suara individu-individu, karena betapapun hebatnya kita meskipun kita menghendaki pembentukan pasar di dalam negeri ya untuk porang ini, tetapi itu juga perlu waktu yang lumayan panjang, dan itu pun juga sebisa-bisanya jangan bergerak sendiri-sendiri dalam dimensi individual perusahaan masing-masing. Tetapi kalau kita Pak Ketum, ya karena itu waktu kira-kira terbatas, Pak, yang saya sampaikan. Ini yang lain hanya beberapa aja. Tulisan saya hanya sedikit sebenarnya. Tantangan dan risiko hanya itu aja mengenai penggunaan pupuk organik, kemudian proses pengecipan yang benar, yang terukur, yang terlatih, bukan hanya asal-asalan ya. Mungkin petani kita harapkan untuk bisa melakukan pengecipan sendiri, tetapi kompetensi mengenai pengecipan rasanya juga perlu untuk dibentuk, Pak. Jadi kalau hanya mengandalkan langsung ke petani menggarap begitu saja untuk menggarap chip, maksud saya itu juga terlalu riskan untuk masalah kualitasnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Saya kembalikan ke Pak Raja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Ketum. Ya, mungkin ada satu pertanyaan nih Pak Ketum. Ya. Ini untuk hasil panen 2021 ini, kira-kira serapan untuk ke pabrik gimana Pak? Masih aman nggak kira-kira? Sebenarnya pabrik-pabrik kan saat ini ya untuk kondisi Ambigo maupun APK kan, apalagi New Star kemarin juga saya sudah kontak, memang membutuhkannya kan chip ya Pak ya. Chip saat ini kan juga di angka sekitar 46 sampai dengan 48.000. Dan saat ini memang seperti saya katakan tadi, agak terjadi hambatan pergerakan dari Indonesia ke luar Pak. Tetapi memang kita juga punya off-taker untuk chip ini untuk harga yang baik dari Jepang, dari Turki maupun dari Italia. Tetapi memang perkiraan kami baru bisa akan bergerak nanti sekitar akhir Juli sampai dengan awal Agustus Pak. Baru kami akan melakukan serapan ke teman-teman petani, terutama untuk chip. Jadi kami justru DPP asosiasi mendorong supaya teman-teman mengubahnya menjadi bentuk chip saja. Mumpung selama ini harga murah di lapangan, sebaiknya memang kita bentuk chip, dan nanti chip bisa mencapai harga di atas 50 lah, 50, 60 mungkin bisa sampai di harga itu. Pada bulan akhir Juli, awal Agustus mudah-mudahan sudah sampai di angka yang lebih baik. Nah, kalau sekarang ini mau segera dipanen karena khawatir lain-lain, ya memang sedikit bersabar. Kalaupun kita paksakan saat ini, kalaupun ada yang menyerap ya mangga dengan harga kondisi Rp7.000 di tataran pabrik ya Pak ya, di pabriknya. Tapi kalau di petani tentu kan ada selisih antara harga HPP petani ya, harga pokok produksi petani dengan harga terima pabrik, kan harus ada selisih untuk ongkos perjalanan dan yang lain-lain. Ya Pak, ini jadi kalau untuk tahun ini ekspornya masih tinggi Pak ya? Masih Pak. Kita ada komitmen dengan off-taker tertentu ya di Jawa Timur juga. Kita mendapatkan order sekitar 600 ton sebenarnya untuk chip Pak, kering jemur matahari. Tetapi memang ada sejumlah persyaratan. Yang pertama, kadar air di bawah 10%. Jadi betul-betul kering ya. Kemudian yang kedua, tanpa adanya tambahan sulfur, kemudian betul-betul organik, dan juga dibersihkan dulu permukaan umbinya ini dicuci sebelum dirajang. Nah, hal-hal begini yang barangkali petani ini seringkali yang terjadi kan asal barang datang untuk pengupasan, atau bukan nggak perlu dikupas,
dicuci saja mungkin juga jarang atau mungkin ala kadarnya. Ini juga akan mempengaruhi nanti angka mikroba yang ada pada chips itu sendiri, Pak. Itu juga mempengaruhi. Jadi terima kasih banyak Pak Ali. Rasanya perlu untuk disampaikan kepada petani, Pak, supaya memenuhi kriteria yang ada. Oke. Ya, baik Pak Ali. Ya, saya akan lanjutkan sebelum sesi tanya jawab ya. Ya. Jadi mohon bersabar jika masih ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawab sendiri. Ya, mohon bersabar sekali lagi. Sebelum itu saya akan persilahkan perwakilan dari P3N ya, karena ketum P3N sedang kurang enak badan. Jadi saya persilahkan untuk Dr. Sumarwoto, Pak Wakil Ketum P3N ya. Masih di sini Pak Sumarwoto?